Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat ya bagaimana keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah channel reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, di sana ada energi dari Five of Wands, berikut ada energi dari Three of Wands. Oh, ya. Drama-drama dulu nih ceritanya ya. Iya. Yep. Masih asik berisik-berisik dulu nih ya. Masih asik terlarut kepada pikiran-pikiran negatif, pada perasaan-perasaan negatif gitu ya. Jadi sehingga berkemungkinan besar lah membuat ya tadi drama itu ada terjadi dalam relationship-nya kamu bersama dengan si dia gitu ya. Dan ini tuh tentu saja siapa sih yang paling banyak berdrama? Tentu saja itu adalah si ya yang bebeknya kamu ya Aquarius. Dia di sini. Karena kalau melihat nampaknya pengaruh dari alam bawah sadarnya dia cukup kenceng, cukup kuat gitu loh. Jadi kayak misalnya ya, seseorang ini tuh dia masih punya trauma nih. Dia ada punya pengalaman, baik itu tuh secara langsung ataupun tidak langsung, entah itu melalui kamu ataupun melalui orang-orang yang sempat terlibat dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi pengalaman itu tuh tentu bergambaran negatif gitu ya. Jadi ya dia terdorong aja sama trauma itu ya yang menjadi belief sistemnya dia. Jadi sehingga alih-alih memuluskan hubungan kalian, dia di situ tuh malah bikin hal-hal yang kayaknya sebenarnya bisa kok dihindari gitu ya. Tapi ya dia bisa secara impulsif. Dia bisa secara impulsif memproyeksikan apa-apa trauma di dalam diri dia itu tuh kepada kamu. Gitu loh. Ya. Jadi memang si dia ini tuh lagi butuh jaminan rasa aman. Gitu loh. Dari kamu, ya. Dari kamu. Dia butuh jaminan rasa aman. Gitu loh ya. Bahwa ya dari pemikiran, perasaan kepada dunia nyata, baru itu nanti yang bisa bikin dia akhirnya jadi tenang gitu ya. Jadi ya kalau bersama dengan seseorang ini mau nggak mau kamu harus sabar, dan ya walaupun Mari nggak usah ngasih saran sama kamu tentang kesabaran, udahlah gitu ya, kamu nih sebagai Aquarius mau ini tuh agak-agaknya berubah diri gara-gara si seseorang ini. Nah seperti itu mau kamu. Padahal kan biasanya kalau orang Aquarius itu apalah ini orang gitu ya, bikin ribet, bikin ruwet gitu ya. Cepet biasanya tuh orang-orang Aquarius kalau udah ngerasa nggak srek gitu. Karena orang-orang Aquarius itu tuh nggak mau itu biasanya drama-drama, nggak mau, agak-agak males ngadepin yang drama-drama gitu ya. Tapi karena berdasarkan dorongan dari cinta, ya. Ada cintanya kamu di sini, ada rasa sayangnya kamu di sini kepada si dia. Yang Mari lihat itu tuh ya masih tetap menyala gitu lah. Jadi sehingga mau serandom apapun ini sikap dari si ya yang bebeknya kamu, Mari nampak-nampak ya kamu bisa aja kayak yang bawain senyum aja ya, walaupun senyumnya kamu itu agak-agak kecut-kecut dikit gitu ya. Tapi kamu senyumin gitu. Yang tadinya kamu bisa aja nih, kalau ada orang lain ya yang bertingkah laku seperti dia, bisa aja tuh langsung kamu tonjok itu orang. Tapi dengan si pasangannya kamu, ya udah elus-elus dada. Udahlah, memang kayak gitu orangnya, gitu ya. Jadi nampaknya Mari, kamu bisa sudah melampaui batas toleransinya kamu. Mantap. Kamu di sini Mari lihat mantap. Gitu. Ya. Jadi kamu nggak pakai acara energi-energi
Uranusnya kamu. Kalau orang Uranus itu tuh hancurkan, nggak seneng, tinggalkan gitu ya, rusakkan gitu ya. Kalau orang-orang aqua, energi-energi Uranus. Tapi di sini kamu bisa kayak menahan dirinya kamu, gitu ya. Kamu soalnya memikirkan juga ini tuh jangka panjang hubungan kalian, gitu ya. Jadi ada dua, cinta ada di sana kepada si dia, dan kemudian kamu memikirkan jangka panjang. Tentu saja yang memikirkan jangka panjang ini tuh bagi kamu-kamu yang saat sekarang sudah dalam ikatan rumah tangga, gitu ya. Jadi yang kayak kamu ya mikirin gitu ya, masa iya sih aku menikah terus menjadi janda atau menjadi duda gitu ya. Terus ya kesian dong anak-anak gitu ya, kesian dong. Nah di sana nama baik di situ juga, nama baik dirimu, nama baik keluarga besarnya kamu gitu ya. Di sana ya kamu juga mungkin misal di sini tuh kalian ada bisnis bersama ya, kamu juga mikirin tentang bisnis ini. Nggak mungkin dong ya kamu bubar bercerai dengan partner bisnisnya kamu gitu kan. Gimana nanti perjalanan bisnis ini gitu ya. Mungkin yang kamu lihat-lihat modal yang ditanam sudah besar, atau mungkin kamu lihat-lihat bahwa profit dari bisnis itu tuh sudah kamu terima gitu ya. Atau mungkin dia tuh ya cukup bisa mempengaruhi karirnya kamu. Gimana karirnya kamu ini tuh nanti menanjaknya. Kalau banyak sedikitnya itu tuh ada support dari si dia. Nah seperti itu ya. Jadi dua hal. Bukan hanya dari sisi duniawi saja kamu memikirkan tentang masa depan hubungan kalian. Yaitu tadi jabatan, uang gitu ya. Dan juga itu tuh karena ada cinta di sana. Itu loh. Jadi kamu bisa membalikkan kehidupannya kamu ya semenjak kamu dengan si dia. Gitu loh. Jadi ada banyak, kalau mari lihat, ada banyak sudah pengorbanan yang kamu lakukan di sini, kamu sadari atau tidak kamu sadari, tapi malah ada banyak pengorbanan sudah. Gitu. Walaupun tentu kalau untuk menuntut atau kayak tepuk dada gitu ya, tepuk dada. Wah, gua nih ya sebagai suami sudah do the best gitu ya, gue sebagai istri udah istri soleha banget lah ini gitu ya. Di sana gue udah jadi pacar ini tuh udah ngalah-ngalahin Romeo atau Juliet gitu ya. Kamu nampaknya memang semacam tulus gitulah. Jadi nggak ada adegan tepuk dadanya kamu, mari nampak ya, kamu tahu bahwa ya aku harus melakukan ini semua sih gitu ya. Jadi apa aja itu tadi yang kamu rubah secara masif di hidupnya kamu. Misalnya tadinya itu tuh kamu anak dugem. Tapi ketika dengan dia, hobi dugemnya kamu itu tuh udah kamu singkirkan. Gitu ya. Tadinya kamu itu tuh ada orang yang seneng ini kamu adalah playboy misalnya, ya playgirl gitu. Kamu sudah pensiun, kamu memilih untuk pensiun jadi playboy, jadi playgirl, gitu. Dulu kamunya egois misalnya, ya, yang ada di dunia ini, yang paling penting di dunia ini adalah dirimu sendiri. Nah, sekarang kamu sudah mulai menghidupkan empati dan simpatinya kamu pada orang lain, gitu. Kamu pemarah, kamu bisa jadi lebih sabar. Gitu ya, misalnya. Jadi ya pengaruh dari seseorang ini tuh kepada kamu itu tuh cukup besar. Dan memang pengaruhnya ini sebenarnya kalau melihat sih positif ya. Positif. Gitu loh. Enggak pun nanti kamu lihat, kamu terima perubahan dari dirimu ini tuh melalui hubungan ini ya, hasilnya gitu ya. Tapi udah pasti nanti kamu akan terima itu dengan orang lain misalnya, dengan cara yang lain misalnya. Seperti itu ya. Karena di sini tuh secara otomatis terjadi upgrading dirinya kamu gitu lah.
Yang tadinya kamu itu tuh rendah percaya diri, pemalas, gitu ya. Mau ongkang-ongkang kaki aja, sekarang semangatnya kamu gitu ya, ngejar duit, ngejar karir gitu ya. Aktualisasi diri, potensi-potensi terbaiknya kamu gitu ya. Ada mood buster dari si dianya ini. Nah, seperti itu. Ya. Dan mungkin bahkan seseorang ini tuh memang sih agak ada sombong-sombongnya juga ini ya. Bisa-bisa dia mengklaim ya. Dia bisa mengklaim itu tuh yang semacam, Aquarius ini tuh hidupnya udah berubah sejak dengan gue. Gitu ya. Yang dulunya cuman pengangguran akut ya. Pengacara pengangguran akut gitu. Setelah dengan gue, nah tengok tuh udah mulai ada bisnis kecil-kecilan gitu ya, walaupun itu tuh kayak sebatas warung kopi doang gitu ya, atau warung sampah gitu ya. Kalau di Sumatera tuh bilangnya warung sampah, maksudnya warung sampah itu tuh warung serba ada gitu ya, warung kecil tapi serba ada di sana gitu ya. Nah, bisa-bisa dia tuh mau ini mengklaim gitu lah, wah sejak dengan gue itu tuh Aquarius jadi lebih ganteng, jadi lebih cantik gitu ya, ada nih gara-gara gue nih gitu ya. Mau ada sombong-sombongnya, tapi itulah ya, kamu nggak usah marah-marah juga ya atau tersinggung dengan seseorang ini, karena memang banyak sedikitnya dia pun butuh itu, dia butuh pengakuan-pengakuan seperti itu. Karena kalau orang-orang trauma ini tuh dia udah kecilnya tuh sebenarnya ya, citra diri dia itu tuh kecil, jadi dia butuh disadarkan kembali bahwa dia nggak sekecil itu. Karena kalau orang yang jiwanya itu tuh kecil, biasanya itu tuh datang jadi bernegatif ria, datang jadi datang itu tuh jadi jahat, jadi bukan nice person gitu ya, tukang cari perkara. Lihat aja tuh bullier itu. Kalau dari ranah psikologisnya, bullier itu tuh orang yang punya masalah itu, orang punya masalah dengan jiwanya dia. Jadi dia butuh kayak pengakuan di sana, bahwa dia kuat, bahwa dia hebat, makanya dia menindas orang lain. Ini juga bisa terjadi dari pasangannya kamu. Nggak tahu-tahu dia cari ribut sama kamu ya. Kesian juga lah kamu ini tuh ya Aquarius ya. Dia bisa tuduh-tuduh kamu yang nggak bener gitu ya. Dia bisa tuduh-tuduh juga orang-orang di sekitarnya kamu itu tuh memberikan pengaruh buruk sama kamu gitu ya. Padahal kalau mau jujur-jujuran sih bisa-bisa ya dia pun ada juga sih kasih pengaruh buruknya sama kamu. Misalnya jadi bikin kamu itu tuh jadi tidak tenang gitu ya. Merasa kayak ada beberapa hal yang harus jadinya kamu membatasi dirinya kamu gitu ya. Nah di sana kan. Ya tapi ya kalau mau untuk dipertahankan hubungan ini tuh baik enggak? Ya kalau Maria sampai sejauh ini sih ya baik ya. Bukan juga sebuah pilihan yang salah, walau ini orang yang nggak tenang itu tadi gitu, cari-cari drama, cari-cari perkara tadi. Namun bisa seiring berjalannya waktu orang ini nanti akan sadar, iya ya kok aku ini tuh histeria banget ya orangnya ya, kok aku ini tuh agaknya berlebihan ya. Nanti lama-lama dia bisa sadari itu, nanti lama-lama di sana ya. Karena kalaupun dilihat-lihat apakah dia memang hanya akan memberikan pengaruh negatif aja sama kamu? Ya enggak juga, positifnya dia ya banyak, walaupun dia bawel, cerewet, tukang cemburuan gitu ya. Mau kadang-kadang dia ini tuh bersikap kasar gitu loh. Tantruman, histeriaan gitu ya. Walaupun dia seperti itu tapi juga harus diakui. Dari sisi dia pun ada di sana, ada kontribusi, memang kontribusi positifnya ya. Ya setidaknya inilah bikin kamu jadi terdorong untuk berubah gitu ya. Yang dimana perubahan itu tuh ya perubahan yang baik untuk kamu gitu loh. Mungkin di matanya orang kayak perubahannya kamu ini tuh seperti kayak tunjukin bahwa kamu lemah. Apalagi kalau kamu laki-laki ya. Bisa-bisa kamu itu tuh jadi bahan gunjingan rekan-rekannya kamu. Alah itu tuh si Aquarius, apa itu istilahnya, suami takut istri misalnya. Tapi itu ya nggak perlu didengar juga gitu loh. Karena
ya kamu bukan takut istri, tapi kamu sedang belajar, mari lihat ya, untuk menghargai seorang istri, gitu ya, untuk mengakui keberadaan seorang istri dalam hidupnya kamu, misalnya seperti itu ya. Nah, ini cemen banget, nggak berani lawan laki nih si Aquarius, gitu ya. Sejak jadi istri itu tuh dia kayak tanda petik menghamba betul nih sama lakinya dia. Nggak usah denger ya, kamu mau jadi cewek soleha gitu ya, apa salahnya di sana? Ya justru bagus gitu kan. Nah jadi ya balik lagi, kepercayaan dari seseorang ini, dari pasangannya kamu ini, walaupun kalian masih pacaran, mari lihat itu tuh masih menjadi sebuah hal yang menjadi tantangan kamu, gitu ya, membuat dia tenang, membuat dia yakin dan percaya sama kamu, gitu lah. Jadi boleh-boleh ya, komunikasi kalian memang harus kalian perbaiki juga, karena kalau mari nampak dari secara sikap, tumben ini ya orang Aquarius yang mari tarik ini tuh, biasa orang Aquarius itu tuh jitu tuh dalam hal komunikasi. Tapi di sini mungkin kamu lebih kayak memilih, ngapain omong-omong begini, omong-omong begitu. Mendingan langsung ditunjukin aja dah. Gitu ya. Namun kalau mari lihat kepada si dia, setidaknya untuk di saat sekarang ya, Aquarius kalau mari boleh kasih saran. Setidaknya saat ini tuh kamu yang kayak bilang, "Beb, aku sayang kamu, aku cinta." Gitu-gitu. Diperdengarkan kepada dirinya melalui telinganya dia, gitu loh, diserbu dari segala panca inderanya dia, gitu ya. Nanti itu tuh akan mempercepat seseorang ini jadi kalem, gitu lah. Jadi lebih asik nanti hubungan kalian, berkemungkinan untuk langgeng hubungan kalian. Hidupnya kamu ya, kalau kamu mempertahankan relationship ini, hidupnya kamu bersama dengan dia, ini tuh nanti nanjak, gitu lah ya. Jadi nggak ada salahnya di situ. Malah mari kalau boleh ya sedikit mendorong kamu ya, gitu, komunikasi panjang lebar dengan dia, gitu loh. Belum dia tanya, kamu udah yang kayak chatting dia, "Beb, aku keluar dulu ya, aku mau ke sini, aku mau ke situ," karena dia butuh itu supaya dia tenang pikirannya. Kalau nanti misalnya, sebab ini ada masalah ya, misalnya kalau nanti kamu itu tuh keluar rumah tanpa pamit sama dia, terus dia tahu nih, gitu ya, terus dia tahu, wah kamu nggak pamit-pamit tapi sudah pergi ke Indo April misalnya, bisa-bisa dia, ketemu sama siapa kamu di situ, bisa liar pikirannya, gitu loh. Sebisa mungkin jangan ada secret ya, jangan ada rahasia, gitu ya. Walaupun mungkin kamu nggak yang berusaha untuk menyimpan sesuatu hal, tapi untuk sementara waktu inilah minimal seperti itu ya, agak-agak rajin lah laporan sama dia, "Aku loh ya, hari ini aku gini gitu," ceritain aja walaupun singkat-singkat kayak gitulah. Nanti kalau dia agak nge-push kamu, "Tenang Beb, tenang," gituin, sugesti dia supaya dia mau tenang, gitu. "Jangan marah-marah Beb, pelan aja sama ini orang lembut hatinya ini sebenarnya," gitu ya. Tapi dia memaksakan dirinya untuk kayak yang agak garang gitu loh ya. Dia memaksakan itu tuh dirinya, dia garang, galak. Padahal sebenarnya enggak, ini lembut hatinya ini. Dan mari lihat, ya sebenarnya sih kamu yang bisa menjinakkan dia ya, tanda petik ya, maaf. Mungkin agak gimana gitu ya, kok pakai menjinakkan ya. Kamu itu yang bisa membantu dia untuk menjinakkan sisi liar hasil dari traumanya dia itu tadi. Gitu. Kamu mampu kok ini menghadapi si dia ini tuh, mampu. Gitu ya, nggak usah pun mari kasih tahu sama kamu, kayaknya ya kamu juga sadar diri ya. Kalau kamu mengamati dirimu yang sekarang dan dirimu yang dulu, gitu. Nanti kamu sadar kok, iya ya, aku tahu kok caranya untuk menghandle perjalanan relationship ini bersama dengan si dia, gitu ya.
serandom apapun sikapnya dia, ya kamu diemin aja dulu gitu ya. Kamu pahami aja ya memang begitu dan untuk sementara waktu ini. Makanya supaya tidak memperpanjang drama-drama berikutnya, ngomong aja gitu. Ada itu memang perlawanannya dia ya. Misalnya kamu bilang tenang Beb, apa tenang-tenang ya. Tapi udah, biarin aja, cuman sebentarnya itu. Cuman sebentar gitu ya. Buah dari ketabahannya kamu, kesabarannya kamu, itu tuh rasanya akan manis bagi kamu. Tidak ada yang sia-sia yang kamu lakukan ya. Oke, baik. Aquarius, sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Aquarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koin isinya inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja ya. Oke, baik, mari awal dari inisial M. Ada manja, kemudian N ada nanti, G ada gelas, R ada rambut, dan U ada udang. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Aquarius, masuk energi dari Cancer, ada Scorpio di sini, Leo hadir, dan berikutnya ada energi dari Gemini menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.